Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai KKN. Apa itu KKN? KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga kata ini yang cukup menakutkan bagi bangsa, karena tiga kata inilah yang selama ini memperburuk suasana dan kondisi bangsa kita. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga kata ini. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi itu adalah tindakan seseorang atau beberapa orang, entah itu pejabat ataupun bukan pejabat, yang mengambil hak orang lain yang bukan haknya dan merugikan orang lain. Inilah yang menjadi permasalahan yang sangat rumit sekali, di mana di sisi lain bangsa kita masih diperhadapkan dengan permasalahan kesehatan masyarakat, banyaknya busung lapar, banyaknya orang yang kelaparan, ada permasalahan banyaknya PHK, banyaknya yang punya pendapatan yang di bawah rata-rata setiap bulannya, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ternyata ada sekelompok orang yang mengambil hak orang banyak, dan itu sangat merugikan bangsa dan negara kita. Korupsi adalah kejahatan extraordinary, atau dalam bahasa lainnya extraordinary crime. Kenapa disebut sebagai kejahatan luar biasa? Disebut kejahatan luar biasa karena dampak yang dihasilkan sangat besar sekali. Saya ambil contoh saja. Proyek jalan dengan anggaran katakanlah 100 juta, kadangkala dikorupsi mungkin 30% atau sampai mungkin setengahnya dari anggaran yang ada. Dan ini berarti kualitas jalan yang dihasilkan pasti akan dibawa dari rencana yang sudah ditetapkan. Ya, hasilnya apa? Jalan yang dibuat tetap ada, tapi hanya hitungan bulan hancur begitu saja. Dan ini banyak terjadi pada negara kita. Entah itu jalan ataupun infrastruktur lainnya, semuanya dibuat begitu saja, asal-asalan. Yang penting ada dilaporkan bahwa mereka sudah menyelesaikan 100% sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Ternyata semuanya bohong, atau dalam bahasa lainnya prank atau ngibul gitu. Disinilah yang menjadi tugas kita sebagai anak bangsa, bagaimana kita menjauhi perilaku ini. Caranya adalah mulailah membiasakan diri untuk tidak mengambil hak orang lain. Entah itu sendal, entah itu uang 1.000 rupiah pun, jangan mengambil. Kalaupun mengambil, izinlah sama orang lain. Izinlah sama orang yang bersangkutan itu. Karena dengan izin kita akan tahu bahwa kita punya tugas untuk mendapatkan legitimasi bahwa kita punya hak untuk mengambil itu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan izin, maka yang ada adalah merampok hak orang lain. Inilah yang menjadi tugas kita. Itu yang pertama adalah bagaimana kita belajar dari hal yang kecil. Yang kedua adalah bagaimana kita terbuka dengan keuangan yang ada. Korupsi terjadi karena kurangnya transparansi. Orang yang selalu tertutup dengan keuangan akan cenderung dicurigai mengambil hak orang lain. Rumus dari korupsi itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama adalah ada kekuasaan kewenangan yang besar, kemudian ditambah dengan transparansi yang kurang, kemudian pertanggungjawaban yang kurang, kewenangan besar, mengelola uang yang besar, kemudian mengambil keputusan ya banyak pada dirinya, tetapi di sisi lain transparansi dan pertanggungjawabannya kurang. Maka patut diduga akan terjadi korupsi di dalam tubuh organisasi itu sendiri.
Yang kedua adalah kolusi. Apa itu kolusi? Kolusi adalah perilaku yang menyimpang di mana dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang tidak benar atau tujuan kejahatan, merugikan organisasi dan merugikan orang lain. Itulah kolusi. Jadi orang yang melakukan kerjasama itu bisa terindikasi mereka telah melakukan korup atau korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu kebanyakan dilakukan bukan hanya satu orang, tapi secara sistematis dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan itu melibatkan orang-orang yang kadangkala profesional di bagian keuangan dan lain sebagainya. Kolusi yang terjadi dalam organisasi itu karena ada kewenangan atau kerjasama dua orang dengan niatan yang memang ingin mengambil hak orang lain yang bukan haknya gitu. Ya makanya tadi seperti yang saya katakan bahwa korupsi itu terjadi bisa jadi karena ada kolusi. Kolusi inilah yang menjadi jalan, menjadi rel menghasilkan namanya korupsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme itu adalah paham sebenarnya. Kalau sudah kata isme itu adalah paham. Paham yang dimana dalam tubuh organisasi orang-orang yang dikedepankan, orang-orang yang dimasukkan dalam struktur organisasi itu adalah yang mementingkan pada aspek keturunan atau keluarganya. Makanya nepo itu adalah ya keturunan atau bagian dari keluarga mereka. Makanya korupsi ini terjadi karena salah satunya bukan hanya sekedar kerjasama, tapi karena adanya unsur-unsur yang melibatkan keluarga mereka. Makanya dalam organisasi biasanya swasta ataupun negeri itu kalau satu orang sudah menjadi pejabat, maka anaknya, istrinya, mungkin pamannya, sepupunya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keluarganya akan dimasukkan dalam komponen atau pengurus dalam birokrasi. Mereka akan menjadi pejabat. Saya ambil contoh, katakan ada seorang bupati. Kemudian bupati itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan sumber daya yang ada dalam birokrasi, maka disettinglah agar istrinya atau anaknya atau pamannya agar masuk dalam birokrasi, katakanlah ketua DPR atau menjadi kepala dinas atau menjadi sekda dan lain sebagainya. Tentu yang terjadi apa? Akan terjadi yang namanya kolusi, kerjasama. Ya tentu kerjasama ada dua, kerjasama yang menguntungkan organisasi dan kerjasama yang merugikan organisasi. Maka kolusi adalah kerjasama yang merugikan organisasi dan ujungnya adalah korupsi. Inilah penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.